bener. Lu mau ke itu Nusa Kambangan? Ya rencananya ada dalam waktu dekat ini. Kebetulan memang ada kunjungan bersama Menteri IMIPAS ke sana. Gitu. Ya, nah aku tuh diajakin juga sejujurnya sama Pak Dirjennya. Minggu depan kan kalau nggak salah ya. Juga bukannya mau pergi ya bener ya? Iya. Jadi nggak? Aku udah ngomong kayaknya nggak bisa. Dan dibilang juga Raffi Ahmad ikut juga kok katanya gitu. Bisa minggu ini, bisa minggu depan. Ngasih semangat gitu ya buat sebenarnya ya? kalau saya pun datang di sana bukan karena sebagai UKP, bukan karena apa, lebih kepada kemanusiaan aja, mensupport. Apapun kan ya manusia itu tidak ada yang sempurna, tidak luput dari dosa. Apalagi ini kan beritanya kan masih simpang siur. Makanya kalau untuk masalah pemberitaannya saya serahkan kepada yang berwajib. Tapi di sini kan saya sebagai aduh, yang simpang siur itu yang mana? Ya kan berita katanya, ini kan baru di katanya. Ya mau ke masih tetap mengedarkan di dalam. Gue nggak ngomong sama Arzoni. Gue ngomong tentang Nusa Kambangan doang. Iya itu kan lu kan pasti, lu mah pinter mancangnya. Gue nggak tahu pasti ke situ. Kalau gue mau belak-belakan aja. Gue mau Nusa Kambangan. Kalau gue disuruh ke satu buat melihat Nusa Kambangan seperti udah diminta beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau gue mau belak-belakan aja, kalaupun ke sana, pun kalau memang ada kesempatan untuk memberikan support moral sebagai teman, dan juga atas rasa kemanusiaan, support ya kan kita maksudnya datang untuk mengunjungi. Kan nggak apa-apa, masalahnya. Dan gitu. di sisi lain juga kan kita di luar beritanya apapun itu itu kan nanti sedang diproses apapun itu. Yang penghuni lapas Nusa Kambangan yang lainnya juga. Bener. Tapi lu juga pengen ketemu sama Marzoni kan kesana kan? Kalau aku nggak. Aku ketemu iya yang lain. Kan dia juga. Alibinya di situ. Tapi bener gak sih? Ini nanya nih. Emang pihak keluarga bener katanya meminta bantuan seorang Raffi Ahmad? Waktu itu yang minta menghubungin saya itu justru Ustadz Dery. Ustadz Dery mungkin ada komunikasi sama yang permasalahan surat yang pertama kali itu Ustadz Dery memang waktu itu ngirimin lewat WA. Cuman kalau saya kan ya coba mengkomunikasikannya ya lewat jalur yang lain. Tapi apapun kalau memang proses ranah hukum dan lain-lainnya itu kan kita memang serahkan kepada Jadi ya kita doakan saja semuanya di kondisi apapun akan baik-baik saja. Ya kalau kita doakan. Apapun itu orang yang sedang menjalani hukuman itu tetap mereka juga punya kan ada HAM-nya, tetap semuanya ada, mereka masih punya, meskipun hak kebebasannya dicabut tapi kan masih ada nilai kemanusiaan yang harus kita jaga. Tapi tetap mudah-mudahan bisa mengambil pembelajaran dari semua kejadian itu ya. Pasti. Nah, selanjutnya kita akan hadirkan juga yang ini katanya lagi jadi buah bibir netizen. Siapa cipak cipuk. Kurang asik kalau dia cipak-cipuk. Langsung aja yuk, ini dia. Denada. Halo, pagi loh. Cantik banget. Cantik banget. Sampai pangling loh ngeliatnya. Cantik banget sih. Cantik pagi-pagi. Cantik banget sih. Sampai pangling deh aku liatnya. Emang baru ketemu? Enggak, maksudnya tambah cantik Denada tuh. Tambah cantik kamu. Emang udah dari hasil operasi baru ketemu sekarang? Enggak, orang udah pernah ketemu. Iya, cuman semakin cantik gitu loh. Iya biasa kalau udah ketemu Jendos kayak begitu emang. Lo orang beneran, aku ngomong itu beneran. Beneran. Cipak-cipuk gak sih? Cipak-cipuk gak sih? Coba cipak-cipuk dong, Jena. Bisa dong. Cipak dong Kak. Aku ini ya. Ya, ayo semua ikut ya. Semuanya. Cipak-cipuk. Apa? Mudah-mudahan. Cipak-cipuk. Apa? Mudah-mudahan. Jadi ya. Udah. Hampir di sini. malam loh. Yuk. Hampir setiap malam gue ketemu Denada dan fansnya Denada. Ya hampir setiap malam, memang tiap malam kali. Iya, tiap malam ketemu Denada. Semalam aja, lu gak ganti make up ya? Gak ganti rambut? Enak aja lo, rambut gak ganti. Tapi bener lo tambah cetar lo, cetar Mbah Henol lo. Mbah Hana. Iya maksudnya. Tapi Denada maaf, kita akan interogasi seorang Denada di pagi hari ini. Apapun. Ini apa sih? Muter. Dia udah lama nggak duduk di pelaminan. Agak susah. Jujur susah itu kan. Apapun tentang Denada pasti ramai diperbincangkan. Setelah oplasnya yang ramai jadi buah bibir warganet,
Sekarang cara berpakaian pun jadi sasaran empuk netizen. Kita udah pegang beberapa komentar nih tentang penampilan Denada. Sebentar ya. Iya. Denada. Tapi bener-bener langsung pada lancip-lancip. Apa sih? Cantik, sumpah. Satu. Gue beneran cantik tau. Dua-dua ya, dua-dua. Enggak, satu-satu. Satu-satu. Oke, Insya Allah. lihat. Ya. Komentar pertama, tunjukin. Gue curiga pas oplas. Sorry, bacanya boleh? Oh ya harus coba. Netizen Julid. Gimana? Gue curiga pas oplas barusan Ini ada pas salah satu banget. saraf yang ikut kepotong. Menyebabkan perubahan karakter yang cukup drastis. Oh harus gitu ya? Harus gitu? Oke. Rumpi deh. Ada yang ngomong gitu. Karakter lu tuh berubah setelah oplas. Kenapa? Ada yang kepotong sarafnya katanya. Katanya tuh lebih centil, lebih energik, lebih. Lebih pede? Enggak ya. Sebenarnya kalau misalnya orang-orang yang kenal gue lama sih ya. Kayak tahu gue dulu dari mulai pertama kali gue Jelang Hari keluar. Jadi masih nge-rap. Sampai terus gue keluar dengan dulu zamannya gue sering pertama kali nyanyi goyang dompet, inget kan? Terus abis itu gue keluar lagi dengan berbagai macam genre ini itu. Terus jogetin aja, terus jadi instruktur Zumba. Sebenarnya gue tidak pernah berubah. Ada benang merahnya. Merahnya tetap di situ-situ aja sebetulnya. Iya tapi nggak tahu kenapa terus sekarang ini kayaknya gue berasa gue napas aja salah. Karena mungkin kecentilannya, keenergikannya tuh munculnya sedang tiap hari. Mungkin juga Iya. orang jadi semakin memperhatikan dan mungkin karena orang jadi terbiasa, mungkin mereka pemikirannya masih gue dulu sama Aisyah di Singapura apa segala Oh macam iya, gitu. masih tercatat ketika Denada nangis-nangisan, Iya. berjuang untuk anak lain. Sekarang juga masih berjuang masih sebetulnya. berjuang sampai sekarang. Oke. PR-nya masih ada. Coba Baca Julid, coba gimana? Sulit kedua nih. Ya, coba. Di saat keimanan sudah dicabut dari hati, kayak gitu, maka akan kembali ke zaman jahiliyah. Astagfirullahaladzim, beneran. Astagfirullahaladzim. Oh maaf ya, ini mungkin dihubungkannya dan penampilan di Instagram. Iya sebenarnya lagi-lagi kalau misalnya yang Tuh. Ini gua rasa pertanyaannya si Irfan deh yang bikin deh ini gua rasa. Iya, komennya sebenarnya dia. Dia sebenarnya. Sebenarnya balik lagi ya, kalau misalnya penampilan di Instagram, coba deh kalau misalnya ngeliat Instagram coba di scroll sampai ke bawah lagi. Kembali, ada benang merah juga. Iya sebenarnya itu ada benang merahnya, cuma lagi-lagi mungkin betul karena jadi semakin dilihat. Iya. Dan mungkin karena jadi instruktur Zumba kan emang kalau itu tuh emang menunjukkan bentuk badan Sebelum juga. aku instruktur Zumba kan aku penari. Iya. Sebelum aku penari, aku rapper. Tuh, udah Iya. pakai crop Ya top kan? dari dulu. Itu aku lagi pakai baju Zumba sebetulnya. Tapi kamu tuh kayak umur 25 tahun gitu di situ Iya. tuh bener deh. Momen peres ini dipersembahkan oleh. Raffi Ahmad. Ya. Langsung. Iya. Satu-satu baca. Kalau Raffi. maaf ya kalau aku nggak bisa julid. Ih, umur makin tua, kok makin buka-bukaan sih? Ih, jadi ketularan deh, ih ngeri deh. Jadi ketularan Baca Jadi lagi ketularan. ya. Semoga hatimu segera pulih ya kak. Agar kamu tidak melangkah terlalu jauh. Iya ini. Please, hargai tubuhmu sendiri Kak Dena. Jangan terlalu jauh. Jadilah ibu yang memberi contoh baik bagi anak putrimu. Putrimu juga baru sembuh. Jangan rusak mental dia dengan melihat ibunya seperti ini sampai dihujat netizen. Kembalilah ke Denada yang dulu penyanyi dan... Oh jadi sebentar. Lu dari Julid jadi Mama Dedeh ya? Jadi ngasih Tapi iya. benar tuh. Bagus sih. Tapi bagus sih. Positive Pan. vibes. Pan. Ada lagi nih. Mungkin menurutnya seperti ini. Terlihat seksi dan menarik supaya lekas dapat jodoh ya. Kalau pandangan mata saya geli liatnya. Cowok iri nih, iri nih. Geli ya? Iri. Nggak, karena menurut aku banyak netizen malah yang kayak begitu karena iri kali ngelihat body goals-nya Denada yang sekarang. Ya enggak lah, ya gini lah. Maksudnya sebelum aku ada di dunia entertainment, Mama kan udah duluan ada di dunia entertainment. Ya. Jadi hal-hal seperti ini tuh bukan suatu hal yang baru. Aku udah sebelum ada di dunia entertainment udah ngelihat Mama yang ngalamin ini dulu. Dan pada saat aku mau masuk dunia entertainment, Mama juga kasih tahu bahwa ini adalah salah satu hal yang memang salah satu resikonya. Salah satu resiko. Ya udah, aku nggak bisa. Aku tidak mempunyai kekuatan yang cukup untuk merubah dan membuat orang lain mengerti apa yang aku lalui, apa yang ada di kepalaku, apa yang menjadi perjuanganku, keinginanku. Itu
aku yang tahu dan aku nggak mungkin bisa ngasih tahu semua orang untuk merubah pandangan semua orang terhadap aku. Ya, tapi yang jelas kok aku dari sisi teman Denada yang bertemu setiap malam, dia tuh termasuk yang paling gusar dan cepat-cepat jika sholat belum dilakukan. Dia bisa lari, ketemu di musola langsung sholat. Alhamdulillah maksudnya. Ya tinggal cari imamnya lah ya. Ayo Kak, tolong. Iya kan nanti biar diimamin sholatnya. Tapi banyak yang DM nakal-nakal gimana nggak? Ada. Terus pacar kamu, pacar kamu. Pacar, ada. Kok kita nggak dikasih tahu sih? Ada Pan. Siapa sih Pan? Ada aja. Yang pantesan yang lu Siapa cerita tuh, kalau apa suka selfie kirim-kirim foto itu Pan. Kirim pap. Lu jangan ngomong gitu. Aduh Pan. Katanya dia pantesan Denada sekarang kalau lagi iklan suka foto terus kirim-kirim chatnya sama senyum-senyum sendiri gitu. Ke pacarnya Pan. Gue nggak ngomong kok kalau dia suka kirim-kirim makanan. Katanya pengusaha. Irfan. Lu nggak ngomong. Gue nggak ngomong pengusaha loh. Enggak, gue nanya artis Pan, enggak pengusaha. Kak, tapi dia suka protes nggak Kak kalau Kakak pakai baju-baju gimana? Siapa? Gitu? Siapa? Nggak Yang ada, itu nggak Kak. ada yang protes. Enggak ada protes. Dia nggak apa-apa. Siapa dia? Tapi dia suka kirim-kirim makanan tuh pengen. Apa sih Dia kirim makanan minta di endorse, makasih ya. Si gimbal. Tapi ini ada komentar pedas netizen sampai bikin kamu trauma ya. Coba nih kita lihat artikelnya. Apa sih? Artikel yang ini nih. Mana tuh? Bentar dulu. Cek. Artikelnya Mana sih? Ini gara-gara gosipnya Irfan nih, jadi tapi bilang makasih ya. Dia kalau dia syuting tuh gue ikut kenyang tau. oh kamu juga dikasih makanan. Oh, Biasanya dia kirim makanan apa sih Pan. aja Oh dia tuh gitu, makanan, sesuatu suap di video kirim. Sisanya kita yang Apa sih Oh gitu. Jadi ini aku maksudnya dia kirimin tuh, makasih sayang udah dimakan kok. Komentarnya mana? ada, tunggu makan. Jadi gitu ya. Makan satu suap. Sisanya kita yang tuh. Itu. Artikelnya, Denada tegas larang anaknya main medsos. Bisa dimakan medsos katanya. Maksudnya Jadi- gimana nih? Aisyah gak. Aisyah nggak boleh ya? Emang belum boleh aku. Dia nggak boleh punya belum. Ya kan aku masih di boleh bawah beli. umur. Masih di bawah umur juga ngapain satu. Dan di saat-saat kayak gini nih, justru aku bersyukur dia itu hidupnya di Singapura, bahwa dia itu nggak pegang medsos, bahwa orang sampai detik ini aku masih nutupin wajahnya dia. Iya gitu. betul. Akhirnya kan betul kan di saat aku misalnya sedang di bash gitu sama netizen seperti ini, dia juga Nggak jadi kena anaknya. nggak kena Iya, betul gitu. Ya, jadi itu adalah salah satu cara aku untuk Bagus. menjaga dia dan melindungi. Oh jadi dia bisa ini ya menjalani kehidupan normal lebih bebas ya. Iya. Bertemu ya. dengan real man, real woman, real real Betul. person. Dan orang jadi melihat dia ya sebagai ya Aisyah aja, bukan Aisyah yang anaknya Iya. Denada. Tapi sejujurnya sebagai sosok Denada sendiri, lu suka kepikiran gak baca komen-komen atau terserah deh, atau diendapin, dipikirin? Enggak. Sama sekali sebegitu enggak, memang tidak mengganggu karena ya udah mungkin ya karena dari dulu emang penampilannya kayak gitu. Dibaca gak tapi? Kadang-kadang suka kalau lagi iseng lagi baca suka dibaca. Dan aku suka kayak maksudnya aku appreciate lah kayak teman-teman kita yang di dunia entertainment juga. Yang mereka mau mengambil waktu dan energi untuk menindaklanjuti komen-komen yang mungkin terlalu keras, yang mungkin sudah tidak pada batasan dan aturannya yang seperti itu. Aku apresiasi karena itu adalah salah satu cara yang mudah-mudahan juga bisa memberikan edukasi juga gitu. Bahwa walaupun kita sebagai seorang entertainer, public figure, orang yang berada di dunia hiburan yang katanya dibilang iya kalau misalnya yang namanya udah mau jadi artis ya berarti harus mau terima komenan apapun dari netizen. Kita manusia mau kita artis mau kita bukan, kita boleh kalau mau dikasih masukan, mau dikasih kritikan misalnya boleh, tapi satu kan tentunya semua itu ada koridornya. Satu ada adabnya, dan yang kedua hanya yang memberikan komen lah yang tahu apakah dia sedang memberikan suatu masukan yang akan berdampak positif atau sebenarnya dia lagi mau menghina. Nah, Karena sebetulnya siapapun kita manusia, mau kita entertainer, mau kita apapun,
nggak ada kata-kata kalimat atau aturan di dunia manapun satu pekerjaan itu boleh atau halal untuk dihina. Ya. Dan itu boleh. Gitu. Sebetulnya mereka kan komentar hanya berhadapan dengan gadget dia. Betul. Tapi kalau bayangkan kau berhadapan, apakah masih ada adab di dalamnya? Itulah dia. Dan kembalikan dia posisinya kalau dia jadi kita. Apakah dia oke? Apakah boleh? Apakah dia ikhlas kalau misalnya ada orang ngomong hal yang sama kepada dia. Apapun maksudnya ya. Apapun maksudnya gitu ya. Ini kan makanya kita tahu mungkin ada beberapa orang-orang di dunia entertainment mungkin di luar sana juga yang sampai mereka kena mental kan gitu. Di sini pun ada beberapa teman-teman kita tahu yang sampai kena mental soal itu. Nah, kita akan lihat postingan dari Denada dulu nih. Ini komentar dialog dengan anak ya. Thank you for making me proud. I'm so grateful I'm your ibu. I'm so grateful I'm your kid. I love you so much. Oh, so sweet banget. Iya, so sweet banget ya. Lope-lopenya banyak banget loh. Princess Aisyah namanya ya. Aisyah pasti bangga banget sekarang ngeliat Mama Chan. Dia bilang, I'm so grateful, I'm your kid, love. Iya, aduh, udah lama gak ketemu dia. Udah lama? Tapi gak apa-apa, aku gak lagi komplain. Berapa lama? Udah berapa lama, Kak Dena? Aku terakhir ketemu dia tuh udah berapa minggu yang lalu, itu pun cuma 1 malam, pas kita lagi libur pokoknya waktu itu. Tapi aku gak komplain, Alhamdulillah ya Allah. Karena aku gak ketemu dia karena aku kerja di sini. Dan aku inget banget zaman-zaman yang lagi pandemi, dimana setiap malam tuh gue nangis sama Allah, gue bilang, waktu itu kan aku 24 jam sama Aisyah gitu ya. Maksudnya waktuku semua buat dia. Tapi aku inget banget betapa tersiksanya aku pada saat itu karena aku tidak punya pekerjaan. Sulit banget gitu. Sehingga pada saat sekarang Allah berikan ini kepada aku gak ada komplain, aku bahagia, aku bersyukur. Walaupun ada yang dikorbankan tanda kutip ya. Ya tapi ya inilah. Ini tapi Aisyahnya tuh hebat tuh di sana tuh tinggal sendiri didampingi sama mbaknya aja. Iya sama pekerja migran. Hebat banget loh. Iya, alhamdulillah dia pengertian. Hebat, amin ya robbal alamin, dia pengertian banget. Maksudnya dia nggak pernah nuntut gitu untuk aku. Walaupun dia selalu bilang gitu. Aku tuh baru tahu. Jadi aku tuh punya CCTV yang dia tuh di setiap di meja makan ada, di ruang makan ada, di ruang tamu ada, di kamar ada gitu. Dan aku tuh kadang-kadang malam-malam kalau kita lagi syuting tuh kalau lagi kombrek, aku suka ngeliatin. Aku buka CCTV ngeliatin dia lagi tidur gitu. Nah ternyata dia kemarin suka bilang bahwa kalau dia lagi nggak bisa tidur, karena dia tuh berasa CCTV. Aku selalu bilang sama dia, kamu jangan takut kalau tidur malam segala macam. Itu CCTV itu mata ibu. Aku selalu bilang gitu. Jadi aku selalu mau dia tahu bahwa aku selalu hadir gitu di kamar itu setiap malam melalui CCTV. Jadi dia selalu berasa seolah-olah kayaknya aku ngeliat ini tuh 24 jam. Jadi kadang-kadang dia bilang, aku tuh semalam nggak bisa tidur. Ibu lihat nggak aku semalam? Kenapa? Aku di depan CCTV aku gini, ibu. Ya Allah. Gitu, I miss you, I love you gitu-gitu malam. Terus gue selalu bilang, iya aku lihat. Thank you so much, aku lihat. Cuma aku lagi kerja ya, aku lihat. Gitu yang dan sejujurnya pernah lihat seperti itu? Enggak pernah, karena dia selalu ngomong gitu, dia nonton. Tapi kan bisa diputer ulang kan? Bisa diputer ulang tahu. Bisa diputer ulang. Udah dah, aku malam ini mau jenguk Aisyah, aku mau peluk dia Anggap aja Aisyah aku papa kamu ya. Nanti ke Singapura. Iya. Dia mah ke Singapura kedip doang nyampe. Iya, ikut. Jin kali. Tapi kedekatan Aisyah sama Denada mengingatkan kedekatan Denada dengan almarhumah Emilia Contessa. Iya, sama mama. Nih, ada fotonya juga nih, kita lihat nih. Nih, yang dilakukan Denada bersama Aisyah, begitupun almarhumah ibu. Mbak, kamu Lady kenapa? Boss. Apakah kamu sedang sedih? Apakah ada kejadian yang bikin kamu sampai sedih seperti itu? Ada apa nak? Mama jadi mikir yang... Jam 1 subuh. Sebentar. Setengah dua subuh. Ini apakah feeling seorang ibu atau ada komunikasi sebelumnya atau dia lihat berita? Atau... Mama tuh suka gitu Tanpa... Karena deket banget mungkin ya. Kan kita hidup berdua tuh sama-sama lama berdua kemana-mana. Dan istilahnya aku benar-benar ngelihat banget susahnya perjuangannya mama sebagai seorang single mom pada saat itu gitu. Berusaha melindungi aku di tengah badai kehidupan yang dia sedang hadapi sendiri. Tapi dia berusaha tutupi dari aku gitu. Dan dia sering sekali di banyak momen di saat aku lagi sedih, di saat aku lagi ada masalah. Aku gak mau ngomong sama mama, tapi mama tuh kadang-kadang suka punya... Teg gitu ya? Mbak lagi kenapa? Mbak are you okay? Mbak are you happy? Itu mahal banget loh. Itu mahal banget dan itu salah satu hal yang mungkin aku sekarang tuh kehilangan banget karena kayak dulu atau ada mama tuh
seberat-beratnya apapun yang harus aku hadapi, aku kayak selalu berasa ada mama. Jadi everything is going to be okay. Karena aku tahu aku punya si keramatku nih gitu. Aku punya si orang saktiku nih yang kalau aku ada apa-apa aku bisa minta tolong. Ngomong dong sama Allah, mintain dong Mas sama Allah dong, tolongin, rayuin Allah, bilangin tolongin aku karena aku lagi kesusahan. Misalnya kayak gitu. Dan sekarang Dan makanya beberapa hari yang lalu di sebuah acara besar ada duet sama AI juga itu jadi pembicaraan publik dan minimal rasa rindunya rasa rindunya sedikit terobati. Oke, nah saya saat Denada ini nangis jadi pengen meluk deh. Gak usah. Kok Kanada ini bukan Denada. Bukan meluk Denada. Panada. Ya, Oke, setelah yang satu ini ada juga nih yang gak kalah heboh beritanya ya. Tentang Dwi Andika yang ternyata tiba-tiba jatuh sakit. Dan juga Papam yang insya Allah akan segera umroh. Tetap di FVP. Selamat pagi. Padahal dia tuh kemarin tuh masih ngegantiin Lupi. Dia tuh gak pernah sakit. Kemarin tuh dia masih ketawa-ketawa. Mana ganteng gini lagi, Aduh. Sekarang dia udah. Dika. Kak Dika. Aing saha. Lu bisa duduk gak? Cepet sembuh. Maksudnya Dika cepet sembuh gitu. Nangis kayak gitu. Iya kan emang Jangan namanya kita orang. sedih. Lu tuh kan energik banget. Lu tuh gak pernah sakit. Iya. Jarang banget sakit kan? Jarang-jarang banget. Giliran sakit langsung dirawat itu kemarin kalau Cika Jessica. Jangan pakai itu kayak orang mau mati lagu itu. Kasihan nih kayak orang mau mati. Bangun. Alhamdulillah. Ya, Itu bunyi itu tuh gue mah trauma banget tau. Enggak, Ini saya sama tempat settingan ini aja udah trauma banget. Serius lu tuh sakit apa sih? Di menyebabkan- sana atau di Ayo, sini? Di situ dah. Oh di sini. Kasihan. Gendong. Gendong, Bisa jalan kan? Yang ini sakit. Oh yang ini sakit beneran? Yang ini sakit ya. Yang ini enggak sakit? Yang ini enggak, yang ini sakit. Enggak. Enggak. Yang ini. Yang ini sakit. Oh nanti kita cerita deh kenapa sampai Aduh. ada yang bilang katanya asam urat, tapi ternyata bukan. Murat mah gue sama Murat. Asam uratnya tinggi juga sih ternyata. Beneran, sini. Iya. Si Irfan Hakim asam ketek ya. Asem banget. Coba silakan duduk. Kamu di sebelah Andika aja, jadi kamu perempuan tuh biar Aduh, biar Cika cemburu. Pengertian banget ya. Kalau ada yang ganteng-ganteng. Kamu duduk di sini dulu, besok kita duduk pelaminan ya. Ya Allah. Bener ya, nanti mantan kandung Kalau cemburu Cika loh. Jessica nggak itu ya, nggak posting kita nggak ada yang tahu loh. Iya, emang sengaja emang gak mau posting-posting. Enggak, itu serius kakinya kenapa? Serius, aku penasaran. Jadi Iya, sakit apa? Jadi awalnya itu tepat di bulan kemarin panas demam sampai 39, 40, 39, 40 setiap hari sekitar jam 5 sore gitu. Dan Itu mah akhirnya influenza yang zaman sekarang katanya. enggak bukan. Ternyata tipes. Udah cek darah, Udah ternyata cek. tipes gitu. Jadi 2 minggu itu aku rawat jalan di rumah dan emang menggigil banget, demam banget. Tapi aku tuh bingung. Kan kalau tipes kan emang pusing, menggigil gitu ya. Tapi kok kaki itu kayak sakit banget gitu. Kayak Yang sebelah kanan aja. Sebelah kanan ini. Terus tiba-tiba kayak ada bengkak. Terus pas dicek akhirnya setelah 2 minggu itu bawa ke rumah sakit. Terus sudah melakukan MRI juga. Ternyata ada infeksi jaringan lunak. Di kedalaman segini tuh ada abses gitu yang harus dikeluarin. Tapi itu tuh bahaya banget karena apa? Karena posisinya tuh dekat ke kelenjar getah bening sama ke pembuluh darah gitu. Oke. Jadi akhirnya harus melakukan operasi yang cukup lama. Yang biasanya mungkin kurang dari sejam, akhirnya 2 jam. Ya udah. Oh dioperasi kemarin? Dioperasi gitu. Jadi selama 10 hari di rumah sakit terus aku minta rawat jalan aja. Jadi selama 4 hari aku kembali lagi beraktivitas, tapi dengan syarat adalah harus dengan pakai selang di sini. Selang masih ada sekarang? Nah, ada sekarang udah selang. dicopot. Selang itu hari ini. fungsinya untuk jadi keluar si cairan itu. Cairan itu. Itu Ya. penyebabnya apa kata dokter? Nah itu dia. Jarang kalau misalnya- olahraga kali lu. Nah justru karena Dia- aku pikir kebanyakan olahraga overtrain karena kan tadinya mau ngejar target buat naik gunung kan. Terus Iya akhirnya lu lagi sering naik gunung gue lihat. Terus akhirnya kan main kaki terus, main squat, pokoknya lari gitu ya. Nah aku pikir tadinya tuh kayak otot yang kalau misalnya Sedang kebanyakan mengembang. olahraga, Iya. tapi ternyata ada kayak benjolan ya, bukan benjolan sih, maksudnya kayak bengkak gitu loh segini. Oh, apa? Segini. Gara-gara Memarnya soalnya sampai apa? sini-sini. Memar. Ya memar, ada benjolan, ada memar juga. Si selang tadi udah berapa hari kemarin? 4 hari dipakai. Gitu. Tersambung ke dalam itu. Tersambung Emang ke dalam. benar keluar cairan? Keluar. Jadi tiap hari ganti perban, Jadi keluar darah kayak darah kotor atau darah apa gitu mau keluar gitu.
sekarang sudah dilepas. Tapi sekarang maaf, jalan juga masih agak pincang. Masih karena kan di sini kan ada ya otot, pusatnya saraf juga gitu ya. Jadi otomatis pasti jalannya akan pincang. Gak boleh olahraga berapa lama? Suruh istirahat, bisa 3 bulan, 6 bulan? Kalau yang bagian bawah mungkin bisa segitu, tapi yang kalau atas upper bisa udah. Ya berarti naik gunungnya di... Aduh, Ya dia udah, lagi jangan. suka-sukanya, gue gini, Lagi suka. gue sama gini, sekali-kali bareng gitu. Ya ampun. Tapi kemarin dokter sempat kasih tahu nggak kalau misalnya sampai telat nih penanganannya ada kondisi terburuk apa? Amit-amit bisa sampai di amputasi, mohon maaf. Karena kan, Ya enggak, ini kan Ya, terburuknya. Iya kan, karena kan ini kan dekat ke ini saluran kita bening dan segala macam, takutnya ada kayak kaki gajah, bukan kaki gajah mas. Ya, kayak pembengkakan. gede gitu. Ya syukur-syukur sih akhirnya udah bisa dioperasi dan bisa dikeluarkan. Tapi katanya bersyukurnya lagi sakit gitu, ada suster Cika yang merawat selama 10 hari ya. Ya itu bikin rusuh kebetulan. Dia nungguin kan 10 hari di rumah sakit. Ya. 10 harinya dia nungguin. Enggak, itu dia datang di hari-hari terakhir, tapi tiap hari dia sangat posesif sekali karena video callan terus gitu ya. Karena kan ada tipesnya juga, tipes itu kan bener-bener gak ada nafsu makan sama sekali gitu. Jadi dia ngingetin aku sampai akhirnya dia bawa makanan dari Bandung ngejujelin kayak aku teh gak nafsu karena bener-bener tipes gitu. Jadi ya udah, tapi ya lumayan lah. Adanya dia membantu imun tambah naik dan Itu tambah mah stres. calon istri banget tahu itu tuh. Iya ya. Nyaburu Ya kan kamu tuh nggak tahu caranya minta restu sama orang tua ya? Tanya sama Irfan tuh. Bukan berarti tua jadi orang tua ya. Iya kan, kamu udah 50 tahun ini udah. Dia latihan ke gue. Tapi banyak tau video-videonya Cika yang dia abadikan waktu kamu sakit. Iya. Bukan. Iya maksudnya di yang diposting-posting. Kita lihat, betul. Nah sekarang yang akan kita lihat adalah Kalau yang ini bukan nih beda lagi. Nggak tahu Kalau ini video apa videonya juga beda nih. lagi. Coba kita Kalau yang Cika itu banyak di-upload sama dia, makanya aku tahu. Makanya kita kita lihat tahu. ya. Yang ini beda videonya. Ini ada nih. Nah dia pengen Masih pakai selang nih. dia pengen berpasangan sama kamu kayaknya nih. Nah itu Udah kayaknya dia hafal, mau. Udah hafal. biasanya kalau calon mempelai itu sekarang di KUA ada Iya. pranikah terus ada yang diajar gitu. Jangan-jangan itu pulang dari KUA ya? Enggak itu lagi latihan gladi resik aja gitu ya. Buat? Kan kita kalau mau bikin acara tuh ada latihannya dulu. Latihan aja dulu. Jadi kalau misalnya ditanya buat tepuk apa pramuka apa? Sakina. Kita mau Iya. sakit. Nah Itu lagi sakit. Jadi ya udah kita bisa lah gitu udah. Tapi itu lagi masih pakai selang. itu masih pakai itu baru 1 hari setelah pulang dari rumah sakit. Tadi lu mau kerja. Langsung kerja tapi lu? Tapi bener loh, pas nggak tahu kenapa, karena kita mungkin cinta sama pekerjaan kita ya. Jadi aku ngomong sama dok, aku nggak bisa kalau di rumah sakit terus. Aku tuh pengen beraktivitas, pengen ketemu sama banyak orang. Tapi ternyata bener naik gitu. Apa ya namanya ya? Jadi awalnya tuh kan kalau normal itu di bawah 5, masuk rumah sakit itu 77. Terus 8 hari di rumah sakit cuma turun 55 doang sedikit. Pas 4 hari keluar dari rumah sakit dengan beraktivitas langsung 9. Berarti kan imun tuh menentukan banget gitu. Karena semangat bahagia. Bahagia ketemu banyak orang. Tapi pincang masih. Enggak sih. Tapi semangat aja gitu. Semangat, tapi ya nggak apa-apa lah. Semoga aku juga udah pengen kayang, pengen. Oh, yang pengen kayang. Suster! Cika! Ini Cika ya, Cika Wao, ini Cika Wao. Kalau itu cika-cika di dinding. Cika bumbum, alala bumbum. Ciki-ciki bum-bum, alala bum-bum. Mau jengukin. Iya, aku jenguk ke rumah sakit Dika nggak tuh udah pulang. Iya, Maaf ya, makasih ya. dipampam ya? Iya. Lehernya mana sih Pak? Lehernya mah. Ini ngobrol sini. Ya. Pam, terima kasih buat nyengukin ya. Oh, buah-buahannya. tadi kan nyampe ke rumah sakitnya Dika. Iya, terus? kata dokternya, Dikanya udah pulang. Dikanya udah pulang, kamunya Udah biasa masa tadi kamunya yang mau disakit ya? Dikanya udah pulang, Dikanya udah pulang. Senang dong. Aku sedih jadi, ya Allah baru mau jenguk. udah Bukan pulang ke rumah, bukan pulang ke sono. Lu bagaimana sih? Ini orang nggak mikir. Guys, ini pesan pagi hari ini agak serem sih. Tapi Cie mau umroh. Iya. Itu di umroh sama Igun beneran? Iya, alhamdulillah. Gimana ceritanya sih ujuk-ujuk gitu? Enggak, kan Coba kita kan nggak usah diceritain dong. Ceritain Coba di, dong. ya, coba di. Kan diundang sini Kan jadi lagi podcast ceritain. terus sama Igun. Iya, di Terus? podcast kita. Nah, terus salah satu bintang tamunya kan podcastnya aja
namanya kan Haji Igun gitu kan. Jadi itu membahas tentang perjalanan hajinya kakak sama teman-teman bintang tamu yang lain gitu. Terus. Nah terus selama ngebahas itu aku tuh kalau dengerin tuh bener-bener kayak yang enak banget ya gitu. Karena lu beberapa kali gagal pergi umroh. Iya. Udah 2 kali ya? 2 kali. Yang pertama karena apa? Sakit dua-duanya. Sakit apa sih? Sakit, pokoknya sakit tiba-tiba. Setiap kali mau berangkat sakit. Iya. Oh. Dan belum boleh berangkat Ya ibaratnya. intinya seperti belum diizinin aja gitu. Ini yang sekarang kapan pergi? Januari insya Allah. Amin. Jadi Igun ngelihat lu gitu itu kenapa paham gitu? Iya, jadi pas lagi ada bintang tamunya Habib Jafar ya. Terus lagi ngebahas tentang itu, terus aku kayak yang tiba-tiba Habibnya cerita, aku kayak nangis aja gitu, kena di gitu. hati. Iya gitu. Terus kenapa Pam lu ada yang mau lu ceritain gitu. Terus aku bilang, emang Bib aku gak sediterima itu ya Bib ya. Soalnya kayak aku sampai 2 kali kok gagal terus gitu. Terus ya udah, terus kakak bilang emang papa udah pernah umroh? Belum, aku setiap dengerin kalian cerita tuh kayak seneng banget dengernya. Beneran senengnya tuh seneng kayak yang gue pasti bisa gitu. Tapi kan sekarang kita lagi punya skala prioritas dulu. Aku lagi nabung buat apa, lagi buat apa gitu. Terus ya udah pas habis ceritain gitu, nggak taunya episode depannya si kakak tuh nanya-nanya, papa mau ulang tahunnya kapan gitu. Dijawab sama timnya, ulang tahun papam tuh hari pertama kita syuting ini gitu, si butik ini gitu. Jadi udah salah satu kado terbaik aku lah tahun ini gitu. Saat ini. Tahunnya kasih kado tambahan. Iya, berangkat umroh. Amin. Dan tambah lagi happy-nya aku diberangkatin sama sahabat aku juga, Bibi Noni. Bibi Noni. Iya, jadi kayak Kembaran kamu itu. padahal paginya tuh kita tuh baru ngobrol di mobil gitu kan. Ntar ya Bia kalau ada rezekinya kita umroh. Allah mengijabah ya. Iya tuh demi Allah bener-bener baru ngobrol di perjalanan syuting tuh kita ngobrol. Telepon Igun dong. Video call. Video call. Ih ya Allah maaf banget nih sebenarnya punten banget. Aku nggak punya nomor kakak. Berarti. Gimana ceritanya sih? Sumpah, aku kan orangnya kan tiap hari syuting sungkanan bareng. banget. Iya. Jadi lu gak punya nomor Ivan Gunawan? Dia sungkan minta dan Igun gengsi kali ya. Suka jadi kalau ngobrol tuh di DM kayak fans. Tapi gue juga termasuk yang kadang-kadang lupa minta nomor telepon orang loh. Iya, Lu gak punya beneran? Iya. Ini gue bacain ya 081. Tulis. Jangan dong. Iya deh. Alah Kita telepon telepon. lah. Video call dong, A. Boleh sambil ngobrol. Terus rencananya bukannya Desember. Nah itu lagi terkadang kan aku kan kayak ada gimana sih namanya orang pernah gagal 2 kali ya. Terus tadinya tuh rencana Desember. Tiba-tiba mundur lagi. Aku jadi kayak kok. Ada. Gun, assalamualaikum Haji. Waalaikumsalam. Masya Allah. Kita lagi ngomongin tentang Kayak Papam. apa sih mobil barunya? Cobain dong. Mau kenalan sama yang ngasih mobilnya nggak sih? Tuh. Halo. Ini. Halo. Haji Igun. Haji. Kamu kemarin kondangan pakai batik aku ya? Iya, aku ke kondangan kemarin Kalimantan Tengah pakai batik Kok kamu. akunya nggak di tag? Iya, nanti di tag ya. Gun. Karena nggak di tag, minta ganti rugi mobil. Enggak, ini mau ceritain Pam-Pam. Pam-Pam Langsung dibelokin. mau umroh katanya. Tuh. Iya, jadi kan aku sekarang sama Pam-Pam kan kita punya produksian bareng. Iya. Jadi sekian banyak program, sekian banyak bintang tamu yang pernah hadir. Pernah satu ketika membahas tentang umroh. Pam-Pam itu sempat ngedown, sempat merasa nggak layak di mata Allah, nggak layak untuk berangkat umroh, beberapa kali mau berangkat selalu gagal gitu kan. Jadi aku sebenarnya sesimpel layaknya sesama muslim meyakini bahwa kita tuh semuanya layak di mata Allah gitu. Jadi
daripada Pam-Pam yang harus berusaha, jadi aku aja yang berusaha sampai Pam-Pam berangkat umroh gitu. Mau ngomong apa sekarang buat Igun? Nggak akan banyak kata yang bisa aku ungkapin betapa terima kasihnya aku sekarang bisa dikenal sama kakak. Bertahun-tahun kerja, berkarir, nggak pernah deket sama kakak, tapi baru berapa bulan, tapi kayak udah ngerasa bertahun-tahun. Jadi aku terima kasih banyak. Dan yang pastinya yang bikin aku lebih terharu, mama aku nyampein berkali-kali setiap mau syuting, jangan lupa bilang terima kasih sama Pak Haji Igun. Jadi mamaku yang ngomong tuh. Sebenarnya Pam-Pam tuh harusnya terima kasih sama diri Pam-Pam sendiri, sama Allah, karena ini merupakan buah hasil doa Pam-Pam selama ini gitu. Jadi baru dijabah sama Allah, bener nggak? Ya betul. Ini adalah buah dari doa-doa selama Kan ini. Iya. Kan kita ini kan teman itu kan hanya sebagai perantara ya. Kita tuh sebagai penghubung gitu kan, penghubung kebaikan, ya kan, keberkahan, semuanya balik lagi karena memang hasil dari semua yang Pam-Pam pasrahin sama Allah gitu. Jadi di saat nanti berangkat, benar-benar berangkatnya tuh karena Allah, bukan karena Igun. Jadi di sana nggak usah sibuk melihat Ka'bah, doain aku, lihat Ka'bah, nulis di kertas, nggak perlu kayak begitu Pam. Karena buat aku umroh itu benar-benar selayaknya kamu tuh nanti benar-benar menjadi tamu Allah, nikmatin minute by minute-nya, karena memang berada di sana tuh nikmat banget sih. Oke. Gun, tapi ya banyak orang yang iri positif ya. Alhamdulillah lu benar-benar lagi di jalannya lah gitu. Kemarin ketemu Habib Umar gimana Gun? Masya Allah, kemarin juga lancar banget. Cuma dikasih waktu 1 bulan sama Habib Muhsin untuk ngurusin itu semua. Alhamdulillah juga ketemu sama donatur yang langsung okein dari gedung, dari semuanya gitu. Jadi kayak memang gue tuh tau gak sih, gue tuh kalau sama Habib Muhsin ya, gue tuh sering ngomel kalau ngelewat depan Cidodol, Van. Kenapa? Ini siapa sih yang bikin pengajian nih, bikin macet gitu kan. Terus. Ternyata gue ke rumahnya yang punya pengajian, bos. Jadi, makanya pas pertama kali ketemu Habib Muhsin gitu, Bib, mohon maaf ya Bib, aku kalau lewatin Cidodol ini selalu ngomel-ngomel gara-gara Habib kalau bikin pengajian selalu bikin macet. Terus. Ya udah, ya balik lagi Habib Muhsin bilang bahwa semua itu nggak ada yang serba kebetulan, semua tuh udah jalannya Allah gitu. Jadi ya udah ngalir gitu aja. Dan untuk bisa bertemu interaksi secara langsung dengan Habib Umar pun itu sangat sulit, tapi Gun bisa benar-benar intimate sekali dengan Habib Umar ya saat itu ya. Ya sebenarnya kalau dibilang intimate sih enggak juga ya, karena kan Habib Umar itu bisa kita lihat jadwalnya itu juga padat banget kan. Bahkan beliau tuh sebelum ke hotel tempat aku bikin acara aja, beliau masih ada acara di Istiqlal gitu kan. Ya. Gitu, tapi ya alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Kan waktu beberapa tahun yang lalu kan kamu yang MC-in kan? Ya betul, alhamdulillah itu juga pengalaman luar biasa. Yang jelas Igun terus jadi orang baik. Terima kasih menginspirasi. Saling mendoakan. Semoga istiqomah. Amin. Karena memulai itu kan lebih mudah daripada mempertahankan. Ya. Semangat ya Gun ya. I love you ya. Semangat. Raffi Ahmad mana coba? Ya Pak Haji. Itu kan dia udah berangkat umroh. Ya, ntar realnya dari kamu, jangan dari aku lagi. Oke, maksudnya uang sakunya. Ada. Iya beres, udah uang sakunya dari aku, udah tenang aja, beres. Oke, Gun. Masa lu udah umrohin dia, masa Papam gak punya nomor telepon lu? Makanya gue pakai nomor gue. Nggak semuanya bisa berinteraksi langsung, Songong banget. So artis lu ya, dasar banget. Udah dimatiin. Udah. Oke, habis ini kita akan lihat ada pasangan viral. Ini beda. Ini Adi dan Ida. Bu Ida dan Adi bedanya puluhan tahun. Menikah suami istri. Oh iya. Yang itu ya, sayang udah makan gitu-gitu lah ya, itu yang viral banget. Tetap romantis. Ya tetap di sini ya. Tetap di FYP. Horor pagi. Alhamdulillah, wa syukurillah.
bersyukur padamu ya Allah. Oke. Ada Ibu Ida dan Mas Adi. Cie. Kita lihat dulu ya video nih, video foto Adi dan juga Ida. Kita sebut Adi Ida ya. Oke. Ini 29 tahun beda usianya. Jadi Bu Ida tuh sekarang umur berapa? Maaf. 63. 63, Mas Adi? 34. Ketemunya tuh gimana sih? Iya pengen tahu deh, rasa, itu, terus rasanya gimana sih? Rasa berbunga-bunganya. Gimana Ketemunya pertama dia chat ya gitu. Sosial media. Mas Adi dulu yang ngechat? Iya. Terus hai, boleh kenalan nggak? Gitu. So cantik. Terus terus kata aku diamin dulu. Diamin dulu. Karena kan apaan? Emang gue cewek apaan? Iya. Udah mesti anak-anak muda nggak mungkin lah naksir nenek-nenek kan gitu ya. Kan baru hai belum naksir jangan pedean. Terus udah gitu kan emang fotonya lagi santai terus lagi ini mungkin dia ngeliat gitu ya. Emang gitu. yang DM banyak atau hanya dia saja? Banyak sebetulnya banyak. Bukannya mengangkat diri ya emang banyak gitu mungkin jodoh ya gitu. Nah pas udah gitu dia boleh nggak kenal kata gitu, diamin lagi sampai 3 kali tuh, ih kayak jadi orang serius nih gitu ya. Gitu. Yang lainnya ada yang dibalas-balas juga nggak yang DM? Ada dong. Yang lainnya ngajakin kenalan apa nawarin asuransi? Tapi ini kayaknya serius. Gitu terus udah lebih gitu. intens lagi. Boleh, dia kayaknya seneng ya, dia udah gitu udah. Nah terus kan dia kebetulan nih lagi nggak kerja ya, nggak kerja, dia ngojek kan online gitu. Nah terus udah gitu, aku boleh nggak main ke rumah? Jangan, ngapain sih mau main-main gitu kata aku ya. Agak judes. Emang aku judes gitu kalau sama cowok yang baru kenal aku nggak tampang gemayu. Ya apaan ya? Cewek apaan? Terus udah gitu, udah nih ya, terus nggak usah kesini. Aku lagi di rumah sakit, emang kebetulan aku juga lagi sakit parah ya, gitu. Udah gitu, terus aku juga lagi nungguin papahnya tuh temen, udah kayak saudara, papahnya temen tuh udah sekarat lah ya di rumah sakit gitu ceritanya. Aku di situ nggak usah datang, ngapain gitu. Dia gini, nih aku udah ada. Bohong, disamperin langsung. Iya, nih aku ada di depan rumah sakitnya. Udah betul orang gila kali ya. Ngapain sih? Tapi ngapain sih make up langsung? Tapi enak tahu kalau yang seumuran ngobrol enak tau. Ini masih mudahan gue kalau kali ini. Iya, tapi jauh. Dia gini, ngapain sih aku mah nggak mau ngasih tahu aku di kamar 401. Sebutin kamar. Terus. Pas udah gitu, udah nih ih ini orang nih gimana sih gitu ya. Tapi samperin juga. Pas udah gitu kan aku namanya udah tua dong. Pasti namanya aku tuh udah tua kan. Pakai kerudungan yang enggak model lah namanya hari-hari ya. Jadi dari rumah sakit ke tempat kontrakan aku tuh tinggal nyebrang gitu loh. Ya udah ya aku ke situ dah gitu kan tadinya sama temen ya. Udah pas ke sana udah pakai baju biasa, pakai jaket namanya sakit dong, jaket, pakai kerudungan yang nenek-nenek ya, yang cepluk gitu kan. Nenek-nenek, iya. Iya maksudnya kerudungnya nenek-nenek. Emang ini putih bener? Bukan. Terus. Gitu. Nah udah gitu terus datang gitu. Ke depan. Gitu. Ini aku udah ada, ya udah deh paranin dong. Nah ada cowok tuh baju kuning, main HP di motornya gitu. Dipikir itu? Deketin. Diam aja nih orang gitu ya. Gak taunya dia ngintai dari jauh nih, ngintai dari jauh terus itu. Nih aku udah ada di luar gitu. Nah, terus dia marahin. Kamu ini ya namanya kata. Iya kenapa emang gitu. Sejutek itu? Terus udah gitu. Diam aja dia, mau main ke rumah gitu. Kok apa-apa udah langsung tawarin? Ngobrol, main berkunjung, bukan main bola. Emang dia kok begitu ya. Jadi gini loh. Bukan main jadi bola. aku ngontrak berdua sama temen. Jadi surang ini gitu. Jadi satu tempat itu cuma disekat aja gitu ya. Jadi berdua orang nggak ada laki-laki lain kan gitu. Terus ke temen nih.
temen aku mau main boleh, ajak aja main ke sini, gak apa-apa Kata si Mami. Kata temen Ya, panggilnya Mami. gitu. Karena kan udah tuaan dia gitu ya, ya udah gitu naik ke atas, diem aja kalau saya mau ngopi, iya, mau itu, iya gitu. Cuman aku tembaknya gitu, kalau mau main bawa makanan, kan laki-laki kalau mau digituin Minimal martabak kayak iya. Emang iya pas udah gitu ketemu langsung dia ngodok kantong. Apaan? Udah ngasih uang gitu kata dia. Kata kamu kalau mau main ke rumah suruh bawa makanan. Ih, ini orang baik banget nih. Nah gitu jadi dipepet dah. Adi, kenapa kamu keke banget pengen ketemu dan juga kenal sama Bu Ida? Ya kelihatannya seru Kak. Seru. Lucu kan. Dan sekarang sudah menikah berapa lama? 1,5 tahun. Ini maaf banget, ini pernikahan keberapa? Ketiga. Mas Adi ini pernikahan keberapa? Pertama. Iya. Oh. Kita lihat nih foto-foto ketika nikah ya. Tuh ya ampun seru banget. Tapi apa sih membuat Mas Adi tuh jatuh bangun sama Jatuh cinta. Saya kan langsung ya apa gitu. Sikapnya dia. Sikapnya Iya, kan pertama ngeliat dari wajahnya gimana? Oh dari wajah iya lucu. Lucu, seru dari foto-fotonya Kak. Itu Lucu. Iya. Iya. Ada kabar katanya tuh ini Mas Adi tuh bucin banget. Oh iya. Jadi pernah waktu itu ditolak katanya HP-nya sampai jatuh. Iya. Iya, Ditolak sampai hilang pertama. Pernah ditolak? Iya pernah. So cantik Anda ya. Tapi Bu Ida, maaf, dari 2 pernikahan sebelumnya ada berapa anak? Pertama 6. Hah? Kedua 3. Emang doyan lu ya? Iya. Berarti anak 9. Jadi 9 anak. Sama Mas Adi? Belum. Belum. Ada anaknya itu ya? Adalah ya. Mana anaknya? Ya kan kita gak pernah tahu kalau rezeki mah ya. Sini. Wah anaknya nih. Ada anaknya nih, ada anaknya. Anaknya yang ke-8. Ini anaknya ke berapa nih? Ini inget gak anaknya ke berapa? Ke-8. Anak ke-8. Siapa namanya inget? Helmi Nabila ingat. Oh iya. Emang galak banget. Ya kan saya kan nanya. Ya, Helmi usia berapa sekarang? Oke, Mike. 27. Iya. Mas Adi tadi berapa? 34. 34. Panggilnya bro, bener gak? Bro, gitu bener gak sih bro? Enggak. Berarti punya kakak yang seumuran, jangan punya anak lebih tua dari Mas Adi? Ada? Iya beneran? Iya. Yang paling pertama 45. Jadi ini seumuran anak keberapa? Ya seumuran anak berapa? Jadi agak yang bawahan ada yang atasan semua gitu. Jadi nggak ada yang samaan. Oke. Tapi mirip di umur yang anak keempat mungkin ya? Keempat mungkin, beda dikit. Gimana Mama minta izin nggak pas mau nikahin Mas Adi? Izin dulu, A. Gimana izinnya Mama? Ya kalau saya pribadi ya, saya nggak mempermasalahin. Selagi lelakinya bertanggung jawab, sayang ke Mama gitu. Ya saya oke-oke aja. Gitu. Saya juga lihat-lihat dulu lelakinya seperti apa gitu. Ada setuju ya. Iya, Ini emang penyabar banget kelihatan ya, diapa-apain. Sekarang kegiatan hari-hari apa Mas Adi? Kerja. Bukan ngojek lagi? Iya, lagi ada panggilan di pabrik gitu. Begitu? Jadi alhamdulillah ada. Coba kalau pulang kan capek, coba nyambut suaminya gimana, coba mau lihat. Kalau pulang kerja gimana? Ya, udah pulang. Kadang-kadang aku belum dia gitu. Iya, sekarang kalau Raffi Ahmad Nagita Slavina kalah loh. Iya bener. Gua aja kalau pulang, udah pulang. Iya capek, gua tidur langsung gitu. Nggak ada tuh begitu yang udah pulang. Nggak ada. Tapi maaf, ada niatan punya momongan nggak? Nyata sih ada ya. Iya. Keinginan ada, cuman kan resiko kan. Iya. Masih ada resikonya terlalu tinggi. Iya, ya. soalnya Tapi ya gitu. gimana yang di atas juga. Iya, Jika betul, misal dikasih keturunan berarti anak ke-10 siap-siap aja. Siap. Habis gitu bikin tim kesebelasan ya. Iya. Makasih ya, mudah-mudahan cintanya terasa terus. Sehat selalu, berkah selalu, dan terima kasih Nada, terima kasih Pam, terima kasih Bu Andika. Pokoknya hari ini yang datang ke FYP, yang nonton dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampai ketemu lagi FYP berikutnya pada pagi.